Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah akhwati semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali lagi melanjutkan kelas nahu kita. Alhamdulillah kita sudah sampai pada 2 pekan lalu, sebelumnya ya, sebelum 2 pekan lalu kita sampai pada nawasib al-mudhari, yaitu amil-amil yang bisa memansubkan fi'il mudhari. Adapun pada pagi hari ini kita sampai pada bab jawazim al-mudhari. Jawazimu al-mudhari. Jawazim itu jamak dari jazm, yaitu amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Sebelumnya, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya keadaan i'rab itu ada 4 ya. Keadaan i'rab ini sudah harus hafal. Ada 4, yaitu pertama marfu', dan ini adalah kondisi normalnya ya. Marfu', kemudian mansub, kemudian majzum, dan yang terakhir adalah majrur. Untuk i'rab keadaannya hanya 4 ini ya: marfu', mansub, majzum, dan majrur. Untuk marfu' dan mansub kita ketahui bisa dipakai untuk fi'il dan isim ya, bisa dipakai untuk fi'il dan isim ya. Fi'il bisa marfu, isim pun juga bisa marfu. Begitu pula dengan mansub, fi'il bisa mansub, isim juga bisa mansub. Adapun yang majzum ini hanya khusus fi'il, hanya khusus fi'il mudhari ya. Jadi untuk isim tidak pernah di-i'rabi majzum. Untuk isim tidak pernah di-i'rabi majzum. Oke, adapun yang majrur itu khusus untuk isim. Jadi fi'il tidak pernah di-i'rabi majrur. Ya, baik. Sekarang kita masuk jawazim al-mudhari, yaitu amil-amil yang dapat menjazmkan fi'il mudhari. Kita ketahui juga normalnya itu adalah fi'il mudhari, normalnya itu marfu i'rabnya ya. Tetapi ketika kemasukan amil-amil ini, maka fi'il mudhari menjadi majzum. Nggak bisa. Fi'il mudhari menjadi majzum. Baik. Di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wal jawazimu thamaniyata ashar ya. Wal jawazimu thamaniyata ashar ya. Jadi amil-amil yang dapat menjazmkan fi'il mudhari itu ada 18. Masya Allah banyak ya. Kalau yang nawasib yang sebelumnya kita ketahui ada 10, adapun yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada 18. Ya, kita nggak akan semuanya bahas pada kesempatan pagi ini. Kita hanya membahas di pembagian yang pertama. Ya, karena 18 ini akan dibagi menjadi 2. Baik, apa saja 18 itu? Wahia lam, lamma, alam, alamma, lamul amr wa du'a. Jadi satu lamul amr wa du'a. La finnahi wa du'a. La finnahi wa du'a. Wa in, wa itu beda lagi. Wa itu dan, maksudnya yang amil yang menjazmkan fi'il mudhari itu in ya. Tadi yang pertama lam, lamma, alam, alamma, lamul amr wa du'a. Yang keenam la annahi wa du'a. Yang ketujuh in. Yang kedelapan ma. Yang kesembilan mahma. Yang kesepuluh iz. Wa idma, wa idma, wa idma ya. Wa ai ya, yang ke-11 ai, 12 mata sini disebutkan di sini. Oke, 12, 10 tadi idma, 11 ai, 12 mata, 13 aina, 14 ayyana, 15 anna, 16 haitsuma, 17 kaifama,
18 ide. Ide, Masya Allah banyak ya. Tapi tenang saja, tenang saja, nggak semua kita pakai ya. Baik. Sekarang dari ke 18 ini, dari ke 18 ini, maksudnya tadi nggak kita pakai, maksudnya dalam ucapan sehari-hari nggak kita pakai seluruhnya ya. Ini mungkin bisa dipakai ketika kita temukan di dalam buku-buku, kitab-kitab ya, baru kita temukan yang apa amil-amil yang menjazmkan fiil mudhari. Adapun untuk percakapan sehari-hari ya jarang kita pakai keseluruhannya ini. Baik. Nah, wa aqulu al-adawat allati tajzimul fi'l mudhari' 18 jaziman. Wa hadhihi al-adawatu tanqasimu ila qismain. Ya, dari ke-18 ini bisa deh. Dari ke-18 ini dibagi menjadi dua. Al-qismul awal kullu wahidin minhu yajzimu fi'lan wahidan wal qismu tsani kullu wahidin minhu yajzimu fi'lain. Ya. Jadi di sini ummahat sekalian, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ke-18 ini itu dibagi menjadi dua bagian. Bagaimana dua bagian itu? Bagian yang pertama yaitu amil-amil ini hanya berlaku menjazmkan satu fiil saja. Ya, menjazmkan fiil mudhari satu saja. Adapun yang bagian kedua, amil-amil ini menjazmkan dua fiil. Maksudnya bagaimana? Nah, setelah huruf-huruf ini hanya ada satu fiil. Itu maksudnya yaitu yang menjazmkan satu fiil saja. Nanti kita akan apa namanya ketahui setelah kita tahu contoh-contohnya. Oke. Adapun bagian pertama itu hanya ada 6 huruf yang pertama tadi kita sebutkan dari 18 huruf. 6 pertama itu menjadi bagian yang pertama, yaitu menjazmkan fiil satu fiil saja, menjazmkan satu fiil mudhari saja. Oke ya. Nah, sebelumnya yang perlu kita ketahui bisa ditulis di sini untuk i'rab nggak apa-apa. Untuk i'rab jazm bisa ditulis untuk i'rab jazm hanya ada tiga ya, hanya ada tiga keadaan. Untuk i'rab jazm majzum maksudnya hanya ada tiga keadaan. Yang pertama sukun, ya. Jadi sukun, ya keadaannya sukun, yaitu misalnya fi'il mudhari majzum dengan sukun, oke? Atau fi'il mudhari majzum dengan lam wa alamatu jazmihi sukun, kayak gitu bisa. Atau fi'il mudhari majzum dengan sukun. Yang kedua hadfun hadf hadfun nun hadf hadfun nun hadfun nun. Masih ingat kan hadfun nun? Yaitu ada subutin nun, ada hadfun nun. Ada subutin nun, ada hadfun nun. Kalau sukun tadi berlaku kalau fiil mudhari'nya di sini adalah sahih. Misalnya yadhabu, kemudian kemasukan lam menjadi lam yadhab. Lam yadhab. Oke ya? Lam yadhab. Maka fiil mudhari'nya majzum dengan sukun. Contohnya lam yadhab. Oke. Adapun hadfun nun berlaku dia kalau fiil af'al khamsah. Ya, salah satu dari af'al khamsah. Masih ingat kan af'al khamsah? Kalau marfu dia dengan subutin nun. Contohnya yu'minun, yu'minun. Ini kalau dia marfu normalnya subutin nun, nunnya ada. Tetapi ketika kemasukan lam, maka dia nunnya hilang menjadi lam yu'minu. Oke, menjadi lam yu'minu. Insya Allah bisa difahami. Lam yu'minu. Baik, itu kalau dia af'al khamsah. Yang ketiga kalau dia keadaannya yaitu
Hadful illah. Hadf harf illah. Masih ingat kan? Yang dihapus adalah huruf ilahnya. Yang dihapus adalah huruf ilahnya. Kalau dia fi'il mu'tal. Akhirannya ada huruf ilahnya. Seperti kata yas'a. 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 Ini fi'il mudhari' marfu dengan dhammah muqaddarah. Tetapi ketika kemasukan lam, maka huruf ilahnya hilang. Menjadi lam yas'a. Ya, lam yas'a. Huruf ilah yang alif tadi hilang. Lam yas'a. Maka kita bilangnya fi'il mudhari majzum dengan hadf harf illah. Oke, insya Allah bisa difahami. Nah, itu untuk i'rab jazm hanya ada 3 keadaan. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, kita kembali ke wa ammal qismul awal yang tadi ya, pembagian dua tadi. Pembagian dua bagian tadi dari amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Bagian yang pertama ya ada 6 huruf pertama yang kita sebutkan. Yang pertama yaitu lam. Artinya tidak. Ya, lam. Tidak. Oke. Lama. Lama. Artinya belum. Yang ketiga alam. Yang pertama kan tadi lam. Nah, yang ketiga hanya ditambahin hamzah. Apa namanya hamzah istifham? Sebelumnya. Sebelum lam itu alam. Ya, mudah untuk diingat ya. Lam, lama, alam. Nah, yang keempat, alamma. Huruf yang kedua tadi, lama tadi, sebelumnya dikasih hamzah istifham. Menjadi alamma. Lam, lama, artinya belum. Alam, alam itu artinya bukankah atau tidakkah. Alamma, alamma, apakah belum? Apakah tidak bisa? Ya, atau bukankah bisa? Tidakkah bisa? Belumkah bisa? Ya, lam, lama, alam, alamma. Ya. Kemudian yang kelima, lamul amr atau doa. Ya. Di sini doa di sini maksudnya dia tetap lamul amr sebenarnya, tetapi fungsinya sebagai doa. Kita pernah menyinggung ketika apa namanya ketika seorang hamba memerintah apa namanya merintah kepada Tuhan ini nggak disebut perintah tetapi disebut doa ya tetapi tetap ya sighahnya ya uslubnya memakai sighah amr ya fi'il amr ya seperti ya Allah iftah ya kan ya Allah bukalah bukalah iftah qulubana ya bukalah hati kami itu sebenarnya sighahnya perintah, tetapi maknanya adalah doa. Begitu pula dengan huruf lam, ya. Ternyata perintah di sini tidak hanya menggunakan yang kata positif kayak iftah. Ternyata bisa memakai kata ada la-nya juga, namanya lam amr atau doa. Ya, lam amr atau lam doa. Baik, maaf ini. Iya. Sebentar. Yang keenam, la finnahi. Lamul amr yang kelima, lam an-nahi yang keenam. Lam an-nahi. Ya, atau doa juga. Ya, lam doa. Baik. Baik. Kita masuki yang lam. Amma lam. Lam di sini disebut dengan huruf nafi. Nafi, ya kan, itu lawan kata dari itsbat, ya. Jadi ada huruf yang positif dan huruf yang negatif. Ya, enggak. Itu artinya itu maksudnya lam. Harfu nafi wa jazm. Wa jazm di sini maksudnya fungsinya menjazmkan fi'il mudhari. Lam di sini harfun nafi wa jazm wa qalb. Qalb di sini adalah membalikkan. Maksudnya apa? Yang tadinya fi'il mudhari'nya itu berlaku, sedang berlaku, adhab, ya, adhab. Ketika saya kasih sebelumnya lam adhab, berarti
fungsinya itu Kak seperti sudah selesai, sudah nggak pergi gitu loh. Tadi kamu jadi pergi, ya kan? Nggak jadi pergi lam adhab. Ya, kayak sudah kelewat gitu. Itu namanya qalb, ya. Jadi di sini lam disebut dengan harfun nafi, jazm, wa qalb. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya seperti firman Allah Ta'ala, lam yakunil ladzina kafaru. Seperti juga contohnya qaulihi ta'ala qul lam tu'minu. Qul lam tu'minu. Di sini yang pertama lam yakun. Lam yakun. Ada lam. Yakun di sini aslinya adalah sukun. Lam yakun alladzi. Kalau di Eropa dia adalah fi'il mudhari majzum, ya, bilam dengan adanya lam dan tanda jazmnya yaitu sukun harusnya. Tetapi kenapa di sini kasroh Mbak Vina? Karena ketika kita bilang lam yakun alladzi agak terasa berat di lisan, ya. Makanya dikasrohkan biar terasa ringan. Lam yakunil ladzi. Dan memang ada kaidah ketika ada dua kata, ada dua sukun bertemu, maka yang pertama itu dikasrohkan. Yang pertama itu dikasrohkan. Nunnya sebenarnya dia sukun. Alladzi sebenarnya ini juga sukun. Alifnya ini posisinya dia sukun. Jadi susah kalau dua sukun bertemu bacanya bagaimana? Ya kan? Makanya yang huruf pertama itu disukun, dikasrohkan. Lam yakunil ladzina. Selain memang terasa di lisan, terasa ringan di lisan, memang kaidahnya seperti itu. Kalau ada dua sukun bertemu, maka huruf yang pertama itu dikasrohkan. Baik, jadi tetapi kalau dierobkan tetap ya, yakun fi'il mudhari majzum dengan adanya lam dan tanda jazmnya yaitu sukun. Oke, sukun. Qul lam tu'minu. Contoh selanjutnya, lam tu'minu. Tu'minu di sini juga fi'il mudhari majzum dengan lam dan tanda jazmnya yaitu hadzfun nun. Hadzfun nun. Karena apa? Karena tu'minu di sini adalah af'alul khamsah. Kita tadi tahu kalau af'alul khamsah majzumnya dengan hadzfun nun dengan dihilangkan huruf nunnya. Insya Allah bisa difahami. Kemudian masuk ke lama. Lama tadi artinya belum ya. Belum. Dan di sini masih sama seperti lam di sini ya. Sebagai nafi, sebagai jazm, dan juga sebagai qalb. Contohnya, qawlihi ta'ala, lamma yadhuku azab. Lamma yadhuku azab. Ini artinya belum, mereka itu loh sebenarnya belum merasakan atau mereka belum merasakan azabku. Lama yadhuku azab, ya belum. Mereka yadhuku di sini adalah termasuk af'al khamsah, ya. Fa'ilnya itu adalah hum, ya mereka itu loh merasakan karena ada lamanya belum merasakan. Mereka sebenarnya belum merasakan, maksudnya di sini adalah orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir itu loh sebenarnya belum merasakan azabku, ya azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini yadzuku karena kemasukan lama, maka di sini diaropi fiil mudhari majzum dengan lama. Kita bilangnya gitu ya. Fi'il mudhari majzum dengan lama atau dengan lam. Sebelumnya kita lihat dulu adat jazmnya apa. Dengan lama dan tanda jazmnya yaitu hadfun nun, bukan lagi dengan sukun melainkan dengan hadfun nun. Insya Allah bisa difahami. Kemudian masuk ke alam, ya. Alam itu artinya tidakkah, ya, tidakkah. Baik. Wa amma alam fahuwa lam zidat alaihi hamzah takrir, ya. Dia lam tapi ditambahin dengan hamzah, bisa dibilang hamzah istifham. Tapi yang dimaksud di sini mempunyai fungsi at-takrir. At-takrir di sini adalah pengakuan. Tapi sebenarnya hamzah di sini dibilang hamzah istifham. Maksudnya gimana? Hamzah istifham apabila dimasukkan
huruf nafi, dia di sini salah satu fungsinya sebagai takrir. Kayak tadi, doa tadi, dia lamul amr, tetapi karena dia apa namanya kondisinya, konteksnya adalah perintah dari seorang hamba kepada Khalik sang pencipta, maka di sini dibilangnya doa, fungsinya sebagai doa. Sama hamzah istifham di sini difungsikan sebagai hamzah takrir. Takrir itu pengakuan. Kok bisa? Nah, contohnya di sini. Qaulihi ta'ala, alam nashrah laka sodrok. Tidakkah kami, yaitu maksudnya Allah, ya telah membuka atau melapangkan dadamu, wahai Muhammad, ya kan? Karena memang Allah Ta'ala telah melapangkan dada Nabi Muhammad. Di sini memang hamzah istifham. Hamzah istifham itu hamzah istifham di sini di sini sebagai takrir pengakuan bahwasanya memang Allah Ta'ala memang benar-benar melapangkan dadanya Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti di sini pertanyaan tidakkah? Kayak apa namanya? Apakah tidak kami telah kayak gitu? Bukan bukan pertanyaan yang harus dijawab enggak, tetapi pertanyaan di sini hamzah istifham di sini yaitu sebagai pengakuan ya bahwa Nabi Muhammad memang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sodrok. Ala kulihal yang kita apa namanya bahas adalah nasrohnya. Nasroh di sini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kemasukan dengan alam. Alam merupakan adatu jazm. Adatu jazm berarti i'rabnya bagaimana? Fi'il mudhari' majzum dengan alam dan tanda jazmnya yaitu sukun ya. Alam nasroh. Roh sukun haknya. Insya Allah bisa difahami. Kemudian huruf selanjutnya yaitu alamma. Sama di sini lamma kemudian ditambahin hamzah istifham juga. Alamma artinya apakah belum? Apakah tidak? Atau tidakkah atau bukankah sama sebenarnya ya. Contoh alamma uhsin ilaik ya. Apakah aku tidak berbuat baik kepadamu? Alamma uhsin ilaik, ya? Bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Seperti itu contoh apa namanya diartikannya. Alamma uhsin ilaik, ya. Nah, di sini uhsin di sini fiil mudhari majzum dengan alamma dan tanda jazmnya yaitu sukun. Oke ya, jadi tadi kita sudah bahas 4 tadi. Lam, lama, alam. Kemudian alam, alam. Kemudian yang kelima yaitu lam. Ingat di sini lam, waktu hu ada nawasib, ingat kan? Yang amil yang menasabkan fi'il mudhari juga ada lam. Tetapi lamnya di sini adalah lam yang dinasab, yang dimasukkan fi'il mudhari, namanya lam ta'lil dan juga lamil juhud. Mudah-mudahan masih ingat lam juga, tetapi namanya lam ta'lil dan juga lamil juhud. Ya, adapun lam yang jazm di sini dibilang lamil amr, lamil amr bukan lagi lam ta'lil, ya, ataupun lam juhud bukan melainkan lamul amr ya sama-sama lam sama-sama setelahnya adalah fi'il mudhari tetapi beda fungsinya yang lam ta'lil fi'il mudhari'nya mansub ataupun lamil juhud sesudahnya fi'il mudhari'nya adalah mansub adapun lamil amr maka fi'il mudhari'nya majzum maka fi'il mudhari'nya majzum. Amr, ketika mendengar istilah amr itu artinya perintah ya. Perintah. Ya, di sini disebutkan adapun huruf lam ya disebutkan bahwa ia bisa untuk perintah dan doa. Kapan lamel amr berupa perintah di sini ketika ya ada atasan memerintah bawahan. Maka dibilang lamel amr atau disebut dengan doa apabila dari bawahan ke eh, sang kholik ya dari seorang hamba ke sang kholik itu doa. Setiap dari perintah dan doa dan setiap dari perintah dan larangan itu dimaksudkan untuk menuntut terjadinya perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Nah, namanya juga perintah berarti pengen ada terjadi sesuatu, ya kan? Perintah itu memang belum terjadi tetapi dituntut untuk terjadi. Perbedaan antara keduanya bahwa perintah adalah dari atas ke bawah,
ya, dari atasan ke bawahan, merintah sesuatu dengan lamul amr, ya kan? Sebagaimana ini hadis Rasulullah SAW, ini perlu dikoreksi ya, sedikit diedit. Fal yakul, nah wawnya seharusnya hilang, bukan fal yakul, enggak, tetapi fal yakul, ya, wawnya dihilangkan, kemudian lamnya digandeng dengan qaf. Fal yakul khairon. Ya, ini hadis Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Jadi, ya, barang siapa man kana yu'minu, barang siapa yang beriman, yu'minu billahi wa rasulihi billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka fal yaqul khairan, maka dia loh harus hendaklah ber, berkata yang baik-baik. Au liyasmut, atau kalau enggak bisa berkata yang baik-baik, maka diamlah, hendaklah diam. Ya, di sini ada fal yakul. Ya, tadi ya sudah kita sampaikan, wawnya dihilangkan, lamnya digandeng dengan kof. Fal yakul. Nah, di sini ada lam di sini. Fal yakul. Nah, lamnya di sini disebut dengan lamil amr, disebut dengan lamil amr, ya, lam al amr, oke ya. Perintah. Nah, yakul di sini fiil mudhari majzum dengan lamil amr dan tanda jazmnya adalah sukun, ya, tanda jazmnya adalah sukun. Nah, perlu diperhatikan juga akhwat, untuk lamil amr itu bisa lamnya bisa berupa sukun, untuk lamil amr ya, bisa berupa lamnya berupa kasroh gini, liyasmut. Fal yakul khairon au li li liyasmut. Li di sini ya berupa lamil amr juga ya. Jadi bisa berupa sukun ya kalau sebelumnya ada hurufnya kayak fal, nggak, bukan faliyakul, fal yakul. Tetapi di sini kalau nggak ada fa-nya, li pakai kasroh, liyasmut. Nanti contohnya juga ada liyaqdi, liyaqdi, ya. Jadi bisa lamil amr di sini bisa berupa dengan sukun, bisa berupa kasroh, ya, harokatnya bisa berupa sukun, bisa berupa kasroh. Ala kulli hal, setelah lamil amr itu adalah fi'il mudhari majzum, ya, fi'il mudhari majzum untuk liyasmut, dan hendaklah dia diam. Kalau nggak bisa berkata baik, ya, dia harus diam. Liyasmut fi'il mudhari majzum dengan lamil amr dan tanda jazmnya yaitu sukun, yaitu sukun. Insya Allah bisa difahami. Adapun doa lamil amr yang berfungsi sebagai doa, yaitu contohnya liyaqdi alaina rabbuk, liyaqdi alaina rabbuk, ya, artinya biarlah, ya, Tuhanmu liyaqdi alaina rabbuk, biarkanlah Tuhanmu, yaitu maksudnya Allah membunuh kami saja, ya kan, itu artinya bisa dibuka ya. Saya lupa surat apa ini tadi, ya, bisa dibuka. Ala kulihal di sini adalah fi'il mudhari yaqdi. Nah, yaqdi di sini setelah dot itu adalah ya, huruf illah. Yaqdi, yaqdi, ya. Tetapi karena dia kemasukan lamil amr yang berfungsi sebagai doa, maka di sini, ya, majzumnya, ya, majzumnya tanda jazmnya yaitu hadf harf illah, ya. Jadi nggak boleh liyaqdi, nggak, melainkan liyaqdi, ya-nya dihilangkan, ya-nya dihilangkan. Ya di sini adalah harful illah, ya, harful illah kalau kemasukan dengan adat jazm maka dia hilang. Liyaqdi alaina rabbuk, ya, fi'il mudhari majzum dengan adanya lamul amr dan tanda jazmnya yaitu hadf harf illah, hadf harf illah. Insya Allah bisa difahami. Kemudian yang terakhir yaitu la. La maksudnya itu enggak, jangan, ya, jangan atau
Ya enggak, tidak ya, janganlah kayak gitu ya. La tadhhab ya. Adhabu la adhab ya. Kalau lam adhab berarti kan enggak, aku enggak jadi pergi, lam adhab. Kalau la tadhab, perintah, lanya di sini adalah la nahi, perintah tapi berupa larangan. La tadhab, jangan pergi. Nah, ini dinamakan dengan la an-nahi. Atau sebuah doa misalnya, ya, kita berdoa kepada Allah, la tahmil alaina, la tahmil alaina isrong kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya, di dalam surat Al-Baqarah yang terakhir itu, dua ayat terakhir, ya ada kata doa, ada doa, ya, wala tahmil alaina isrong kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wala tahmil, di sini disebutkan wala tahmil. Nah, di sini memang lanahi, tetapi fungsinya sebagai doa, ya, sebagai doa. La tahmil, ya Allah, jangan berikan kepada kami beban yang berat. La tahmil itu jangan bebankanlah kepada kami. La tahmil alaina isrong, dengan beban yang berat. Ya, di sini doa. Ada. Jadi bisa bisa lanahi, nahinya juga, lanahinya di sini berupa doa, bisa. Oke ya. Nah, di sini contohnya di sini la takhaf, la takhaf, atau la taqulu ra'ina, atau la taghlu fi dinikum, atau rabbana la tu'akhidna, atau wala tahmil alaina. Kalau kita perhatikan di sini ada la, la, la sesudahnya fi'il mudhari, ya. Maka di sini fi'il mudhari majzum dengan la an-nahi dan ada jazmnya yaitu sukun. La taqulu, taqulu di sini karena fi'il khamsah, fi'il dari af'al khamsah, maka fi'il mudhari majzum dengan la dan adat jazmnya yaitu hadfun nun. Hadfun nun. La taghlu, begitu pula dengan taghlu, termasuk af'al khamsah, maka fi'il mudhari majzum dengan la dan adat jazmnya yaitu hadfun nun. Rabbana la tu'akhidna, la tu'akhidna. Ya, ini juga doa. Kita berdoa kepada Allah, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan apa hukum kami. La tu'akhidna, jangan hukum kami apabila kami innasina, apabila kami telah bersalah, melakukan kesalahan, atau kami melakukan kelupaan atau salah. La tu'akhidna. Di sini tu'akhid, yang dilihat adalah tu'akhid. Zal di sini sukun, maka di sini fi'il mudhari majzum dengan la dan tanda jazmnya yaitu sukun. Begitu pula dengan wala tahmil, ya, fi'il mudhari majzum dengan la dan tanda jazmnya yaitu sukun. Insya Allah bisa difahami, akhwat. Jadi di sini fiil mudhari majzum, ya, majzum yang apa, di bagian pertama yaitu, ya, menjazmkan fiil satu saja, ya, menjazmkan fiil satu saja. Kalau kita perhatikan alam nasroh, fiilnya satu. Alam ma uhsin, fiilnya juga satu. Fal yakul, fiilnya juga satu. Liyaqdi, fiilnya juga satu, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di bagian yang kedua, itu menjazmkan dua fiil. Menjazmkan dua fiil. Nah, sebagai contoh, sebentar aja, ya, biar tahu perbedaannya antara bagian yang pertama dengan bagian kedua. Ini ada in tudzakir tanjah. In tudzakir tanjah. In itu ada jazm, ya, amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Kalau kita perhatikan sesudah in ada dua fi'il mudhari, tudzakir sama tanjah. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi kalau satu fi'il saja nggak cukup ini, karena artinya in tudzakir, jika kamu belajar, jika kamu belajar. Apa jika kamu belajar, terus kenapa, gimana? Nah, ini kalimatnya belum sempurna, perlu fiil mudhore yang kedua nih, ya, in tudzakir, jika kamu belajar loh, tanjah, kamu berhasil.
Kayak gitu. Ini yang bagian kedua ya, amil yang menjazmkan fiil mudhari tetapi butuh dua ya. Insyaallah bisa difahami. Contohnya lagi juga nih. Nih, man yukrim jarohu yuhmad. Man yukrim jarohu yuhmad. Man di sini artinya siapa, tapi di sini sebagai adat jazm. Yukrim yang memuliakan tetangganya, yuhmad dia dipuji. Ya, dia akan dipuji. Yuhmad. Ada dua fiil. Yukrim, yuhmad. Karena ketika satu fiil saja, maka dia nggak cukup, belum sempurna kalimatnya. Man yukrim jarohu. Siapa yang memuliakan tetangganya? Kenapa? Ya, nggak ada yang kurang, nggak lengkap. Ya, kayak gitu ya. Insya Allah bisa difahami ya. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini ya intinya adalah amil-amil yang menjazmkan fiil mudhore ada 18. 8 dari 18 itu dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama yaitu menjazmkan satu fiil mudhari saja. Ya, menjazmkan satu fiil mudhari saja. Dan yang bagian kedua ya, yang menjazmkan dua fiil mudhari, yang menjazmkan dua fiil mudhari. Inti yang kedua, poin yang kedua, ketika jazm di Eropa jazm, maka tidak akan kelewat, tidak akan keluar dari tiga ini. Yang pertama sukun, yang kedua hadz nun, hadfun nun, yang ketiga hadz harf illah. Ya, i'rabnya jazm tidak akan keluar dari tiga keadaan ini. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Jazakumullah khairan kasiron. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.